Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani Setiawan dari semester 2A. Di sini saya akan melanjutkan review materi pertemuan ke-14 mata kuliah Hukum Pidana yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Raja Heni Nuraini SHMA bersama asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMA. Pada pertemuan ke-14 ini membahas mengenai kealpaan atau kulpa yang merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Adapun unsur-unsur kealpaan, yang pertama, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua yaitu pelaku kurang hati-hati. Selanjutnya bentuk-bentuk kealpaan, yang pertama ada culpa lata atau Marquezic Scud atau Grob Scud, yaitu kealpaan berat. Yang kedua ada culpa lepissima atau bisa disebut juga light Scud, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga yaitu Beuste Scud, yaitu kealpaan disadari, pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat ada Onbeuste Scud, yaitu pelaku tidak dapat membahayakan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, yang pertama yaitu dari sistem deskriptif atau menyatakan. Yang kedua sistem normatif atau menilai. Dan yang ketiga sistem deskriptif normatif, yaitu gabungan dari 1 dan 2. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga yaitu deskriptif normatif. Dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama yaitu ada kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua ada piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga ada klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Yang keempat yaitu nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seseorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya. Tetapi untuk perbuatan lainnya jiwa normal, sehingga untuk perbuatan tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun dalam keadaan mabok atau intoxication di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum. Yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika, jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensinya dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo, apabila terjadi keraguan-raguan maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Selanjutnya membahas mengenai bab 7, mengenai alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana
tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan, tapi sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar atau alasan pemaaf. Selanjutnya itu alasan pembenar. Alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu alasan pembenar umum, terdiri dari yang pertama daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang kedua bela paksa dalam pasal 49 KUHP. Yang ketiga melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP. Dan yang terakhir perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Mungkin cukup sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.